Di sisi lain, saat ahli yang mulia asal di balik Yao Xiling bergerak, Xiaoming yang berdiri di sisi jalan muncul di depan lelaki tua itu. Sepasang mata abu-abu putihnya menatap lurus ke arah lelaki tua di depannya. Meskipun tidak ada niat membunuh, hanya tatapannya saja sudah cukup untuk membuat cakar lelaki tua itu tiba-tiba berhenti di udara. Kamu! Ketika melihat ahli aneh di depannya, yang kulit dan matanya semuanya putih keabu-abuan, pikiran lelaki tua itu membeku sejenak sebelum dia tiba-tiba tersadar dan berseru. Mata lelaki tua itu semuanya putih keabu-abuan. Kau, Xiaoming dari klan Xiao? Mengabaikan seruan lelaki tua itu, Xiaoming berteriak dingin. Enyahlah! Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis saat ia dengan cepat mundur ke kerumunan dan membantu Yao Xiling berwajah pucat itu berdiri. Di depan panggung batu, Xiaoyan melambaikan gulungan besi batu jiwa di tangannya dengan lembut sambil tersenyum. Segera, dia menyimpannya di cincin penyimpanannya. Dia berbalik dan berdiri berdampingan dengan Xiaoming. Aura yang dipancarkannya benar-benar menghalangi arus orang-orang di jalan untuk sesaat. Di sisi lain, Yao Xiling juga memperhatikan Xiaoyan menyimpan gulungan besi itu. Ada tatapan sinis tambahan di matanya saat dia menatap Xiaoyan. Pukulan ini akan kuingat baik-baik. Kalau sudah waktunya, aku pasti akan membalasnya berkali-kali. Mendengar ini, Xiaoyan hanya tersenyum meremehkan. Dengan hormat menunggu, Xiaoyan benar-benar tidak peduli dengan Yao Xiling. Setelah mengucapkan kata-kata kasar itu, Yao Xiling segera pergi dengan bantuan lelaki tua di sampingnya. Xiao Xiu dengan lembut memutar rambutnya dengan jari-jarinya yang seperti giok. Setelah masalah itu selesai dan dia bercanda dengan Xiaoyan sebentar, mereka bertiga tidak tinggal lebih lama lagi dan bergegas menuju formasi teleportasi di kota Liuli. Karena kejadian ini, pergerakan mereka pasti tertunda lama. Mereka tidak tahu seperti apa situasinya saat mereka sampai di kota Pil. Di malam hari, Xiaoyan dan dua orang lainnya saat ini sedang duduk mengelilingi sebuah meja di sebuah ruangan yang sunyi yang terisolasi oleh Origin Key. Benda di atas meja itu tentu saja adalah gulungan logam batu jiwa yang mereka peroleh pada siang hari. Mereka mulai mempelajari gulungan logam hitam pekat di tangan mereka. Gulungan besi batu jiwa legendaris yang bahkan diinginkan oleh para Grandmaster Alkimia siang dan malam. Mari kita lihat harta karun apa yang menggemparkan dunia yang tersembunyi di dalamnya. Tatapan mereka bertiga terfokus pada gulungan logam berwarna hitam di depan mereka. Mata Xiaoyan menunjukkan panas yang membara. Segera, dia mengulurkan jarinya dan dengan lembut menyentuh gulungan logam sedingin es itu. Sebuah pikiran terlintas di hatinya, dan kekuatan spiritual yang sangat besar dalam benaknya segera mengikuti arah pikirannya, dan dengan cepat menyelidiki bagian dalam gulungan logam itu. Sesaat kemudian, dia merasakan kekuatan eksternal yang ditransmisikan dari dalam gulungan logam itu. Itu adalah batasan yang telah ditetapkan lelaki tua itu. Namun, pembatasan ini tidak mendapat dukungan yang disengaja dari lelaki tua itu. Saat ini, itu hanyalah selembar kertas tipis di depan Xiaoyan. Dengan sentuhan lembut, itu langsung berubah menjadi ketiadaan. Sejumlah besar informasi yang terkandung di dalamnya berubah menjadi cahaya hijau setelah kekuatan spiritual Xiaoyan dilepaskan. Itu ditampilkan di ruang kosong di atas gulungan logam. Apakah ini teknik Do yang terdapat dalam gulungan besi batu jiwa? Xiao Xiu tak kuasa menahan diri untuk bergumam sendiri sambil menatap cahaya hijau yang menyebar di dalamnya. Kemudian, dia dan Xiaoyan memfokuskan pandangan mereka pada cahaya hijau tersebut. Jari yang menghancurkan jiwa, teknik jiwa kelas Y menengah. Teknik Do ini mengumpulkan kekuatan jiwa pada satu titik dan melepaskan ledakan dahsyat. Semakin kuat kekuatan jiwa pengguna, semakin kuat pula kekuatan setelah kondensasi. Bahkan bisa menghancurkan jiwa dan tubuh secara bersamaan. Siapapun yang menerima serangan ini akan terluka. Setelah penjelasan sederhana, aliran informasi yang sangat besar mengalir ke dalam pikiran Xiaoyan. Tentu saja, karena keunikan gulungan besi batu jiwa, Xiao Xiu juga merasakannya. Hanya Xiaoming yang bersandar di kursinya dengan tangan disilangkan. Kekuatan jiwa bukanlah keahliannya, dan dia tidak tertarik padanya. Beberapa saat kemudian, ketika cahaya hijau berangsur angsur memudar, Xiaoyan dan Xiao Xiu juga menarik diri dari pikiran mereka yang tenggelam. Setelah pulih, mereka saling memandang dan melihat kilatan di mata masing-masing. Jelas bahwa mereka telah memperoleh banyak manfaat darinya. Itu adalah teknik Do yang bagus. Meskipun metodenya agak dingin, seharusnya akan memberikan efek yang bagus jika digunakan dengan benar dalam pertarungan. Xiao Xiu mengulurkan jari gioknya
dan membaratkan sejumlah dasar kekuatan spiritual di ujung jarinya. Kemudian, dia menggunakan metode yang tidak dapat dijelaskan untuk membuat kekuatan besar itu tidak terlihat. Jari giok yang tampaknya lemah dan ramping itu dengan mudah memotong ruang di depannya. Jari itu terus bergetar hebat selama beberapa saat sebelum perlahan-lahan menjadi tenang. Xiaoyan menganggukkan kepalanya tanda setuju. Dari segi kekuatan, teknik Do ini tidak berbeda dengan teknik Do biasa. Namun, yang mengejutkan adalah bahwa metode khusus untuk melepaskannya mampu mengubah kekuatan spiritual yang terkumpul menjadi tidak ada. Serangan seperti itu mungkin sesuatu yang bahkan seseorang ahli tingkat yang mulia asal tidak akan berani meremehkannya. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam. Pandangannya sekali lagi kembali ke gulungan logam batu jiwa di depannya. Panas membara di matanya menjadi lebih intens. Dia pun berkata, "Sekarang aku penasaran. Jari penghancur jiwa hanyalah salah satu dari teknik Do dalam gulungan besi batu jiwa. Tetapi sudah mencapai tingkat seperti itu. Seberapa kuat teknik Do kedua atau ketiga?" Beberapa riak muncul di mata Xiao Xiu yang menawan saat dia bertanya penuh harap. Mungkinkah itu adalah teknik Do kelas suci yang legendaris? Xiaoming tiba-tiba berkata, "Jika teknik Do kelas suci benar-benar muncul, gulungan besi batu jiwa tidak akan dibahas oleh kalian di sini." Bahkan Xiaoming yang biasanya pendiam pun tidak dapat menahan diri untuk tidak mengejek ketika teknik Do kelas suci disebutkan. Xiaoyan mengangguk pelan dan berkata, "Teknik Do kelas suci memang skill Do kelas suci. Harapanku untuk teknik Do kelas suci memang agak tinggi. Namun, jika aku dapat menemukan teknik jiwa peringkat di tingkat menengah atau bahkan yang lebih kuat, maka pandangan ini tidak akan dianggap sebagai kerugian." Setelah selesai berbicara, dia sekali lagi menuangkan kekuatan spiritualnya ke dalam gulungan logam hitam pekat di depannya. Tangan Xiao Xiu dengan lembut memegang selai rambut saat matanya yang cantik menatap gulungan logam di atas meja. Namun, setelah hampir 15 menit, ekspresi wajah Xiaoyan yang awalnya penuh dengan harapan berangsur-angsur menghilang. Bahkan alisnya pun tak dapat menahan diri untuk tidak mengernyit. Melihat pemandangan ini, ekspresi wajah Xiao Xiu pun langsung berubah. Bahkan Xiaoming yang memejamkan matanya pun menyipitkan matanya dengan rasa ingin tahu. Setelah hampir 2 jam, Xiaoyan yang ekspresinya sedikit muram akhirnya menarik kembali kekuatan spiritualnya tanpa daya. Ia menatap kedua orang di depannya dan mengelengkan kepalanya dengan penuh penyesalan. Ia menghela napas dalam-dalam dan berkata, "Aku sudah mencari di setiap sudut gulungan logam itu. Aku bisa memastikan bahwa tidak ada teknik jiwa lain di dalamnya selain jari penghancur jiwa ini." Ekspresi ketidakpercayaan langsung muncul di wajah Xiao Xiu saat kata-kata ini diucapkan. Dia berkata dengan serius, "Bagaimana ini mungkin? Karena semua teknik Do dalam gulungan logam batu jiwa adalah sebagai satu set. Bagaimana mungkin hanya ada satu gulungan? Mungkinkah lelaki tua itu berbohong kepada kita dan gulungan logam batu jiwa itu palsu?" Xiaoyan berkata, "Seharusnya tidak demikian. Gulungan logam batu jiwa itu sendiri sangat istimewa. Jika itu benar-benar palsu, mustahil bagimu dan aku untuk tidak dapat menemukan beberapa petunjuk dengan metode yang kita miliki. Selain itu, ada juga tetua keempat. Namun, sampai sekarang, aku khawatir kita tidak akan dapat memahami misteri gulungan logam ini dalam waktu singkat." Xiaoyan menggelengkan kepalanya sedikit dan bertukar pandang dengan Xiao Xiu. Tak lama kemudian, mereka berdua mengalihkan pandangan mereka ke Xiaoming. Saat ini, mereka hanya bisa mengandalkan ahli yang mulia asal yang maha kuasa ini. Namun, Xiaoming bingung ketika dihadapkan dengan harapan mereka berdua. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku baru mendengar tentang hal ini. Mengenai detailnya, aku tidak tahu. Kamu bisa mencari Xiaoming Yuan." Mendengar ini, mereka berdua langsung terdiam. Kemudian, Xiaoyan sekali lagi menyuntikkan energi spiritualnya ke dalam gulungan logam batu jiwa di depannya dan mencoba mencari. Xiao Xiu meregangkan pinggangnya dan tubuhnya yang lembut dan halus segera membengkak dalam lengkungan yang angkuh. Setelah itu, dia dengan malas menyusut kembali ke kursi. Karena hanya masalah waktu sebelum mereka menemukan harta yang tersisa, tentu saja tidak perlu baginya untuk mengkhawatirkannya. Namun, melihat ekspresi Xiaoyan yang enggan, sepasang mata indahnya yang sedikit lelah berubah sedikit. Tiba-tiba, dia mengerutkan bibirnya dan tersenyum. "Menurutku, kamu tidak perlu cemas untuk saat ini. Jika kamu tidak mau, mengapa aku tidak mengajakmu mencari peluang besok?" Xiaoyan mengangkat matanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Peluang? Di sini? Meski sudah larut malam, keramaian kota Luwuli tak kalah dengan siang hari. Di bawah langit malam yang pekat dan jalanan yang terang benderang, Xiaoyan duduk sendirian
di atap sebuah gedung sambil menatap ke kejauhan dengan ekspresi lesu. Segala sesuatu yang telah terjadi di pegunungan Gunung Sengganda terlintas dalam benaknya, menyebabkan hatinya tanpa sadar tenggelam. Karena Azure Demon telah bergerak, itu berarti makhluk besar di belakangnya yang kekuatannya hanya kalah dari Piltover seluruh benua. Sekte hantu akhirnya bergerak melawannya. Mulai hari ini dan seterusnya, lawan yang akan dihadapinya akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sebelum dia bisa secara resmi bertarung dengan kelompok yang bukan manusia atau hantu itu, dia harus memiliki kekuatan yang cukup. Shoyan perlahan-lahan mengembuskan napas penuh udara keruh yang telah terkubur dalam-dalam di dadanya. Saat ia membuka dan menutup tangannya, organ ki yang terkumpul di tengah telapak tangannya berubah menjadi wajah cantik yang terpantul di pupilnya yang hitam pekat, menyebabkannya merasakan kelembutan yang tak berujung. Shun-Er, penampilan hebat ini tentu saja adalah Shun-Er yang telah lama ditunggu-tunggu oleh Shoyan. Shun-Er saat ini berada di sekte hantu dan situasinya sulit diprediksi. Namun, kemunculan para ahli dari sekte hantu kali ini membuat hati Shoyan diam-diam membentuk firasat. Hari di mana ia akan bertemu Shun-Er lagi sudah dekat. Hari berikutnya, setelah beristirahat semalam, sekelompok Shoyan telah pulih ke kondisi puncak mereka. Saat fajar menyingsing, kota Liuli kembali ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Arus orang yang padat bergerak melalui kota akhirnya berkumpul di alun-alun raksasa di ujung jalan. Saat formasi teleportasi aktif, suara dengungan gelombang energi yang kuat dapat terdengar. Cahaya keemasan naik dan turun dan sosok-sosok dalam formasi itu menghilang. Kota Pil, alun-alun batu raksasa berdiri di langit yang jauh. Pada saat tertentu, cahaya keemasan tiba-tiba bersinar dari salah satu plaza. Beberapa saat kemudian, ketika cahaya itu perlahan membudar, sekelompok sosok dengan berbagai tatapan muncul. Kelompok Shoyan berdiri di antara mereka. Semua orang memfokuskan mata mereka saat seruan segera terdengar. Pemandangan di depan mereka membuat mereka merasa sangat terkejut. Bahkan Shoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Wajahnya tercengang saat dia melihat dunia yang muncul di depannya. Meskipun dia sangat berpengalaman dan terbiasa melihat keagungan klan Shu, dia tetap kehilangan ketenangannya ketika melihat pemandangan ini. Dilihat dari posisi alun-alun batu raksasa di langit, tempat di mana semua orang berdiri secara mengejutkan adalah pegunungan yang luas. Pegunungan di segala arah berkumpul bersamaan seperti pilar yang menopang langit. Di tengah, yang berada tepat di bawah kelompok Shoyan, terdapat sebuah danau yang sangat luas. Awan berkabut di danau berkumpul bersama di bawah bimbingan semacam energi, membentuk pilar udara yang menjulang ke langit. Sebuah kota terhubung dengannya. Sebuah kota megah yang tergantung tinggi di langit dan memancarkan aura penguasa kota Pil. Memang pantas disebut Piltover. Bahkan markas besar ini terus-menerus menunjukkan posisinya sebagai penguasa benua. Setelah tertegun sejenak, gelombang suara kaget akhirnya terdengar dari kerumunan. Pada saat yang sama, lalu lintas manusia juga melonjak keluar dari pelajar-pelajar lain di ruang kosong di sekitarnya. Pemandangan dari sebelumnya mulai terulang kembali di dunia ini. Melihat semakin banyak orang berkumpul, semua orang di alun-alun tidak lagi ragu-ragu. Mereka bergerak satu demi satu dan bergegas menuju pintu masuk kota Pil. Kelompok Shoyan saling bertukar pandang ketika mereka melihat ini. Mereka mengangguk dengan lembut dan mengerahkan tubuh mereka. Mereka juga berubah menjadi sosok cahaya dan muncul di depan pintu masuk kota dalam beberapa kilatan. Shoyan baru menyadari bahwa tempat ini telah dipenuhi gumpalan hitam setelah dia tiba di depannya. Di depan gerbang kota yang megah, ada penghalang tak terlihat yang menghalangi banyak orang di luar. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, itu tidak ada gunanya. Piltover dikenal sebagai tanah suci di hati semua alkemis. Sekarang tampaknya tidak semua orang bisa memasuki tempat ini. Shoyan merasakan tekanan pada penghalang itu. Kemungkinan besar bahkan alkemis biasa tingkat 6 dan mereka yang berada di bawah kaisar asal tidak akan mampu melewatinya. Xiaoming hanya menanggapi perkataan Shoyan dengan acuh tak acuh. Piltover telah berdiri di dunia ini selama bertahun-tahun. Tentu saja, menara ini memiliki metode seleksi yang unik. Apakah seseorang ingin menggunakannya untuk membuat nama bagi diri mereka sendiri atau untuk naik ke puncak? Seseorang harus terlebih dahulu menunjukkan kualifikasi yang cukup agar menara ini menganggapnya serius. Kualifikasi inilah yang membuat banyak orang tidak dapat mencapai menara Pil. Mereka hanya dapat berdiri di depan pintu itu sepanjang hidup mereka. Mereka tidak akan dapat melihat menara Pil yang sebenarnya sampai mereka meninggal. Oleh karena itu, Piltover masih menjadi paksi nomor 1 di benua ini. Setelah mengatakan itu, Xiaoming memiringkan kepalanya sedikit dan melirik Shoyan. Kemudian,
Dia melangkah maju, dua orang di belakangnya saling memandang dan terdiam sejenak. Kemudian, mereka mengikuti jejak Xiaoming, tidak memilih yang baik. Metode seleksi yang keras seperti itu sudah cukup untuk memutus kelangsungan klan manapun. Namun, Piltover, faksi super di benua, selalu berada dalam posisi yang hanya bisa dikagumi orang karena hal ini. Menghadapi kerumunan yang ramai, Xiaoming hanya melirik mereka, dan tekanan yang tak terlihat membuat orang-orang di depan dengan cepat membuka jalan. Kemudian, di bawah tatapan penuh hormat dari orang-orang di sekitar mereka bertiga berjalan ke kota dengan langkah ringan. Setelah memasuki kota, jalan-jalan di depan mereka langsung menjadi jauh lebih luas. Meskipun ada banyak orang berkumpul di kota Pil selama periode waktu ini, tampaknya hal itu tidak berdampak apapun pada kota. Xiaoming melangkah maju dengan santai, dan Xiu memperkenalkan kota itu kepada Xiuyan dengan penuh minat. Dibandingkan dengan Xiuyan, Xiu memang sangat mengenal kota Pil. Ketika Xiu menyebutkan tempat yang akan mereka kunjungi selanjutnya, alis Xiuyan berkedut. Ketertarikannya akhirnya muncul. Xiuyan bertanya, "Jadi maksudmu, balai pengujian adalah kesempatan yang kau bicarakan?" Xiu menjawab, "Bisa dibilang begitu. Meskipun banyak rumor, tak seorang pun mampu membuktikan bahwa tablet jiwa 9 kata berisi peluang yang ditinggalkan oleh seorang maha kuasa dari Menara Pil. Hanya ada 2 hasil. Karena itu, kebanyakan orang masih bersikap ingin mencoba peruntungan. Tak ada salahnya mencobanya." Xiu tersenyum. Dia dengan santai menyebutkannya karena dia melihat Xiuyan terobsesi dengan gulungan logam batu jiwa. Dia tidak menyangka Xiuyan akan begitu peduli tentang hal itu. Sambil berbincang-bincang, mereka berdua berkeliling kota selama hampir 1 jam di tengah kebisingan di sekitar mereka. Akhirnya, mereka berhenti di depan sebuah aula besar di bagian selatan kota. Namun, tempat ini sudah penuh sesak dengan orang dibandingkan dengan tempat lain. Kerumunan orang memenuhi alun-alun di depan aula besar. Semua jenis ahli menunggu di luar aula. Tidak peduli kekuatan atau status apapun yang mereka miliki di dunia luar, mereka hanya bisa berbaris dengan patuh di sini. Ketika Xiuyan dengan hati-hati mengamati kerumunan yang hadir, dia bahkan samar-samar bisa merasakan beberapa aura mengerikan dari Yang Mulia asal. Bahkan Yang Mulia asal pun tidak terkecuali. Xiuyan bergumam pelan dalam hatinya. Tanpa sadar, ia merasakan kekaguman dengan kekuatan Menara Pil. Namun, Xiaoming di sampingnya tiba-tiba menjentikkan jarinya. Seberkas cahaya putih melesat keluar dan dengan cepat terbang di atas kepala semua orang yang hadir. Sinar itu melesat ke aula besar. Dalam beberapa menit, seorang lelaki tua dengan cepat berjalan keluar. Ia tiba di depan mereka bertiga dan dengan hormat menyerahkan sebuah tablet giok putih dengan kata Xiao terukir di atasnya kepada Xiaoming. Baru kemudian ia berkata, "Ini adalah Menara Pil. Tuan, silahkan." Melihat ini, Xiuyan terkejut. Prasasti giok ini dikeluarkan oleh klan. Dia juga memiliki satu di tangannya, tetapi dia tidak menyangka prasasti itu memiliki kegunaan seperti itu.